Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Al-Quran menjadi penyempurna dari kitab sebelumnya. Di sana sudah tertulis tuntunan dan larangan bagi umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di beberapa ayat sudah menjelaskan fenomena aneh di muka bumi. Ternyata beberapa kejadian tersebut benar terjadi di bumi. Para ilmuwan yang melihat hal tersebut kagum dan memutuskan untuk masuk Islam. Siapa sajakah ilmuwan tersebut, sahabat beriman? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut penelitiannya terjawab di Al-Quran. Para ilmuwan ini langsung bersyahadat masuk Islam, versi dari Magenta Islam. Ilmuwan NASA yang memilih masuk Islam. Banyak fenomena di dunia ini yang sudah tertulis di Al-Quran. Bahkan sebelum hal itu terjadi, ini menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ilmuwan NASA yang bernama Carner memilih masuk Islam setelah mengetahui tentang fakta fenomena cahaya yang aneh sekaligus mengagumkan. Ia menemukan fakta bahwa adanya cahaya yang tidak terbatas dari Ka'bah ke Baitullah, ke Baitul Makmur di langit. Beberapa artikel menyebutkan bahwa NASA menutupi fenomena ini, tetapi fenomena cahaya tersebut ternyata sudah tertulis di dalam Al-Quran. Dan jika seandainya kami membukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan. Bahkan, kami adalah orang-orang yang kena sihir. Quran Surat Al-Hijr ayat 14. Melihat fenomena itu, Carner tidak bisa menjelaskan. Dia pun terkaget karena di dalam Al-Quran sedang membahas fenomena tersebut. Lalu ia pun memutuskan masuk Islam. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Ilmuwan yang masuk Islam karena wudhu. Salah satu psikologi dan ilmuwan di bidang syaraf bernama Profesor Dr. Leopold Werner von Everholz meneliti tentang wudhu. Ia pun mencermati tentang kebiasaan berwudhu umat Islam yang dilakukan sebelum beribadah untuk mensucikan diri. Ia juga mempelajari tentang kewajiban harus mandi sesudah jima dengan istri. Ia tidak menemukan kewajiban bersuci seperti itu di agama lainnya. Karena ia adalah dokter saraf, ada salah satu hal yang membuatnya takjub tentang wudhu. Tangan, dahi, dan kaki yang wajib dibasuh saat berwudhu merupakan pusat-pusat saraf yang sensitif. Pusat saraf tersebut sangat peka dengan air segar. Dari sini, ia pun menemukan hikmah di balik wudhu yang membersihkan pusat-pusat saraf. Bahkan ia pun menganjurkan untuk semua umat manusia melakukan wudhu. Lalu kewajiban wudhu juga tertulis dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Semua hal tersebut membuatnya takjub dan akhirnya ia pun memilih masuk Islam dan merubah namanya menjadi Baron Omar Rolf Ehrenfuss. Masuk Islam karena mengetahui penciptaan manusia. Salah satu ilmuwan bernama Kate Moore yang merupakan presiden AACA atau American Association of Clinical Anatomy
di antara tahun 1989 hingga 1991 takjub dengan kebenaran Al-Quran. Sebelumnya, ia merupakan ilmuwan yang membuat literatur tentang anatomi dan embriologi. Puluhan penghargaan dan kehormatan di bidang sains telah ia dapatkan. Maka salah satu bukti yang ditulisnya menjadi pegangan pembelajaran untuk dokter dan siswa lainnya di seluruh dunia. Namun pada suatu waktu, sahabat beriman, ada seorang siswa yang memberikan referensi ayat di dalam Al-Quran tentang penciptaan manusia. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 14. Ia pun terkaget bahwa hal tersebut telah tertulis di dalam Al-Quran dan muncul sebelum adanya berbagai macam alat canggih untuk melakukan penelitian tersebut. Ia pun langsung percaya dan memilih masuk Islam. Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian masih melakukan hal yang dimakruhkan? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.